minggu yang lalu apa hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu di dalam ayat ini artinya bukan hidup selama-lamanya, bukan. Hidup selama-lamanya itu sudah jelas, kita semua akan hidup selama-lamanya. Tetapi hidup kekal itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kalau saudara baca Yohanes 17 itu adalah doa Yesus. Tuhan Yesus berdoa, di dalam Yohanes 17 dia berdoa satu doa yang panjang. Dan di dalam doa itulah dia berkata, apa itu hidup yang kekal? Di dalam ayat yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka itu kita, sebab dia sedang berbicara kepada Bapa. Dia sedang berdoa, dia sedang berbicara kepada Bapa. Dia katakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, yaitu orang-orang ini mengenal Engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, kalau kita melihat yang Tuhan inginkan setelah kita diselamatkan supaya kita tidak masuk neraka itu, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita mengenal Dia. Tuhan rindu untuk mengenal, untuk dikenal saudara. Tuhan kenal kita, tetapi Dia rindu untuk dikenali oleh kita. Itulah sebabnya mengapa saya bawakan perkara iman ini saya korporatkan dengan puji-pujian. Karena kalau kita melihat, kalau kita mau mengenal seseorang, saudara, kita akan datangi orang itu. Datangi orang itu, ajak dia berbicara. Ajak dia berbicara, datangi orang itu. Nah, sebab itu kita belajar bagaimana kita mendatangi Tuhan. Nah, kita lihat dari ayat-ayatnya. Tuhan katakan yang lalu saya sudah berikan, saya enggak tulis lagi di sini, tapi Tuhan berkata bahwa masukilah pintu gerbangku dengan nyanyian syukur. Bersorak-soraklah, banyak sekali Tuhan berkata bersorak-soraklah. Nah dari sini kita berkata, kita tahu bahwa iman itu apa saudara? Iman itu datang melalui pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi itu ada di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mendengar Tuhan berkata, masukilah pintu gerbangku dengan nyanyian syukur, itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, bagaimana kita memasuki pintu gerbangnya. Nah kalau kita mau mempraktekkan iman kita, iman yang kita pelajari minggu yang lalu, bukan iman yang mati. Iman mati adalah iman yang cuma tahu. Saya percaya saudara sudah tahu ayat itu. Masukilah pintu gerbangku dengan puji-pujian. Saya percaya Tuhan, saudara sudah tahu. Tetapi tahu saja, beriman cuma di dalam pikiran saja, dikatakan minggu yang lalu dalam Yakobus pasal 2 itu adalah iman yang mati. Enggak ada gunanya kita tahu, kita percaya, tapi kita enggak praktekkan. Nah sebab itu kita mau belajar iman yang dinamik. Iman yang dinamik adalah iman yang melakukan apa yang kita percaya. Minggu yang lalu kita sudah coba praktekkan. Masuki pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Dan saya sudah melihat dan saya dengar dari semua orang-orang yang melihat, menyaksikan dan yang hadir katakan bahwa puji-pujian saudara sudah berubah. Karena saudara sudah datang memasuki pintu gerbang Tuhan dengan understanding, dengan iman. Apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan. Dan itu yang saya benar-benar respect saudara semua yang begitu mendengar firman, understand, saudara mau melakukan. Saudara, karena kalau kita mau melakukan, kita akan mengalami Tuhan luar biasa. Nah sekarang kita teruskan. Kalau kita sekarang sudah belajar masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan, masuk kan? Hari ini kita akan meneruskan. Sekarang kalau kita sudah masuk hadirat Tuhan. Sekarang kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan ingin kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Di hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Itu yang kita akan sama-sama pelajari hari ini. Jadi kita sekarang sudah masuk. Saudara bayangkan saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkata di dalam Mazmur 95 ayat yang kedua. Dikatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Sekali lagi, Tuhan senang disyukuri saudara-saudara. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Mazmur 99 ayat yang kelima.
Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Exalt the Lord our God and worship at his footstool. He is holy. Saudara, pada saat kita worship Tuhan di hadirat Tuhan, kalau saudara merasa saudara ingin berlutut di hadapan Tuhan, berlututlah. Jangan pedulikan orang di sekeliling saudara. Seringkali iblis akan berbicara kepada kita, kamu berlutut, orang akan bilang kamu ini show off, kamu ini fanatik, apa-apaan berlutut, gak ada orang lain berlutut. Saudara jangan dengarkan. Apapun yang saudara rasakan, saudara ada di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau berlutut, berlututlah saudara. Kalau saudara mau mengangkat tangan, angkatlah tangan saudara. Semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Mazmur 101 ayat 1 dikatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah kita tadi ayat Mazmur 95 ayat 2, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Kemudian kalau sudah melihat Mazmur 89 yang saya berikan di dalam devotion, Mazmur 89 ayat yang ke-16 dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Saudara, ini adalah powerful sekali. Kalau kita hidup di hadapan cahaya wajah Tuhan, this is very powerful. Saudara harus mengerti seperti apa rasanya hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Nah, apa yang Tuhan katakan, bagaimana kita bisa hidup di dalam cahaya wajah Tuhan? Tuhan katakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Nah saudara, kalau kita katakan mengenai bersorak-sorai, bersorak-sorai bukan hanya sekedar menjerit-jerit, ya bukan gitu aja. Saudara. Bersorak-sorai kalau saudara baca di dalam Mazmur, banyak sekali kata bersorak-sorailah, bersorak-sorailah, bersorak-sorai. Mengapa Tuhan emphasize sangat di dalam bersorak-sorai? Karena saudara, bersorak-sorai itu menyatakan kita bersuka cita. Bersorak-sorai itu sedang mengatakan hati kita ini senang, hati kita ini bersuka cita. Jadi bukan perkara menjerit-jeritnya, bukan perkara menjerit-jeritnya, tetapi perkara hati kita senang seperti itu. Dan Tuhan katakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Nah saudara-saudara, mungkin saya pernah cerita pada saudara. Saya baca di dalam buku ilustrasi, ini kejadian nyata. Ada seorang ibu yang sudah tua, namanya Mrs. Scott. Dia tinggal di nursing home karena dia sudah tua. Suaminya sudah meninggal. Dia mempunyai 2 anak perempuan. Anak yang pertama namanya Sarah, anak yang kedua namanya Jane. Tentunya 2 anak ini sudah berkeluarga dua-duanya. Nah, kedua anak ini merasa bahwa karena ibunya tinggal di nursing home, maka mereka bergilir saudara untuk menjenguk ibunya. Maka mereka bikin suatu giliran, Sarah kapan, si Jane kapan pergi ke rumah ibunya. Nah, saudara, kalau Jane datang ke rumah ibunya, Jane datang, "Hi mom, how are you?" Dia peluk ibunya. Dia bilang, how are you? How is your week? Nah, ibunya bilang, wah ya saya begini. Nih, saya bawa kue. Ini adalah kue yang kesukaanmu. Saya bikin tadi pagi. Ini for you, mom, for you. Dia taruh di situ. Kemudian dia bilang, mau apa, mom? Mau kopi? Dia bilang, ya boleh. Oke, saya bikinin kopi. Dia bikin kopi buat mamanya, taruh di situ. Oke, mom, now tell me about your week. Tell me about your week. How was it? And then mamanya cerita, saya diajak pergi begini. Oh, that's good. Gini. Kemudian ngobrol. Si Jane ini senang sekali dan dia cerita, ya saya juga baru begini, mam. Mereka cerita. Kadang-kadang di dalam 2 jam visitation itu mamanya cerita masa lalu dia. Dan Jane berkata, you know what, mam, saya bersyukur kamu sudah setua ini, ingatanmu masih tajam sekali. Dan melalui ini semua kamu cerita semua, I learn a lot. Dan Jane itu senang.
Tiba-tiba 2 jam udah lewat, dia bilang, aduh mam, sorry udah 2 jam. I have to go. I have an appointment sama dokter, oke? Nanti I come back ya, nanti gini-gini. Ya. Oke, dia peluk mamanya dan Jane pulang. Ya. Mamanya senang, Jane juga senang. Beberapa hari kemudian Sarah datang. Dia bilang, "Hi mom, how are you?" Good, kata mamanya. Oke. Terus dia, "Mom, do you want coffee? She bikin coffee. Oke. Here, this is your coffee. Drink your coffee. Mumpung masih panas, dia bilang. Kemudian dia duduk di situ. Dia mulai telepon. Kapan jadi? Oke, nanti jam segini ya ketemu ya. Iya, oke. Kemudian sudah, oke saya kasih tahu ini. Telepon lagi. Mana. Sudah, terus mamanya didiamin aja. Dan mamanya bilang, Sarah, can you ini? Ya, mam, ya. You know Sarah, kemarin saya begini. Oh ya. Oke, that's good. Oh, that's good, Mom. That's good. Ini dia telepon lagi, dia SMS. Sudah, tubuhnya ada di situ. Oke. Tapi mamanya lihat bahwa Sarah itu gak sungguh-sungguh hatinya untuk dia. Dengan dia sibuk semua itu, sebentar 2 jam udah lewat. Oh, Mam, sorry, udah saya mesti anterin anak ini, les ini. Oke, I'll see you again. Oke, kata mamanya. Dia pulang. 2 jam spend sama mamanya. Dia nggak mendapat apa-apa. Kedatangan dia, mamanya nggak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Tubuhnya ada, hatinya jauh. Hatinya jauh dari mamanya. Pada waktu mamanya ditengok oleh orang-orang dari gereja, datang. Teman-teman itu tanya, bagaimana kamu, begini. Selama seminggu ini bagaimana? Ya, si Sarah datang, Jane datang. You know what? Saya happy sekali kalau Jane datang. I feel so happy. Saya rasanya kayak saya ini disayang sama Jane. Saya ini merasa begini. Nah sudah, dia tahu, dia nggak mention Sarah. Tetapi dia tahu, Jane itu datang dengan segenap hati. So itu memberkati dia. Bukan perkara kue, bukan perkara apa-apa. Perkara hatinya melekat kepada dia. Saudara, yang Tuhan inginkan dari kita, saudara, adalah hati kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, hanya sekedar datang. Kalau kita menyanyikan puji-pujian, hanya sekedar nyanyi puji-pujian. Tuhan berkata, mulutmu ada di dalam Yesaya. Mulutmu, katanya, memuliakan aku. Tetapi hatimu jauh daripadaku. Nah Tuhan lihat itu semua. Sebab itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan katakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Saya percaya maksudnya adalah berbahagialah kalau engkau menghargai, datang kepadaku dengan hati yang bersuka cita. Karena engkau ingin datang. Saudara, 2 jam seminggu kita berkumpul bersama-sama. Saya harap ini worship kepada Tuhan saudara lakukan setiap hari di rumah. Tetapi pada saat kita berkumpul bersama-sama seperti ini, biarlah kita looking forward. Bahwa kita sebagai satu keluarga besar mau datang kepada Tuhan. Janganlah kita gunakan 2 jam ini dengan sia-sia seperti Sarah. Just sia-sia. Tubuhnya ada di sini, tetapi pikiran kita kemana-mana. Sudah mikirkan nanti appointment, besok ada appointment business, besok ada begini-begini. Sudah biarkan, berikan hati kita 2 jam sudah bertemu dengan Tuhan. Biar kita looking forward. Biar kita jangan ada sikap yang mengatakan bahwa ya datang gak apa-apa lah, telah 20 menit masih nyanyi kok 20 menit. Saudara, no, kita sedang mempunyai appointment dengan Tuhan. Biar kita hargai, kalau appointment kita jam 10, saudara, biar kita, Tuhan saya punya appointment dengan Tuhan jam 10, saya mau datang Tuhan, jam 10. Saya mau bertemu dengan engkau, I'm looking forward. Dan Tuhan berkata, berbahagialah bangsa yang tahu, yang mengerti. Mereka akan hidup di dalam cahaya wajahmu. Jadi saudara, kita akan merasakan the presence of God. Kalau hati kita benar-benar looking forward untuk bertemu dengan dia, maka dia akan menemui kita. Dan kita akan merasakan apa yang Tuhan sedang mau berikan kepada kita, kita bisa rasakan. Nah sekarang saudara, pada waktu kita memasuki hadirat Tuhan ini, saya lihat jam, saudara, saya tahu. Lihat jam, saya gak akan lebih daripada waktu saya. Kalau saudara mau masuk hadirat Tuhan, saudara, supaya lebih efektif, saudara,
puji-pujian saudara lebih efektif. Saudara bayangkan Tuhan. Bayangkan Tuhan. Saudara jangan melihat langit kosong gitu dan saudara muji. Saudara bayangkan Tuhan. Saudara saya tahu kalau di dalam gereja Kristen, gereja-gereja tertentu, perkataan membayangkan dan meditasi itu kata yang tabu. Mereka berkata, gak boleh orang Kristen loh. Meditasi, bayang-bayang gak boleh. Itu punyanya Eastern religion. Saudara, baca firman Tuhan. Saudara akan dengar. Tuhan berkata, meditate the word of God. Di dalam meditation itu, meditate the word of God, saudara. Di situ ada membayangkan. Kalau saudara mendengarkan kata, Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara, your imagination membayangkan Yesus sebagai gembala. Saudara membayangkan gembala. Saudara, gini, kita menggunakan imagination kita every day, setiap saat. Iya atau enggak? Saudara sadari enggak? Banyak orang takut kalau kata imagine. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saya tanya pada saudara sekarang, saudara tahu enggak? Di dalam rumah saudara ada berapa pintu? Ya pintu washroom, ya pintu kamar, ya ada berapa pintu? I don't think saudara tahu berapa pintu. Dan kalau saudara, coba hitung pintu saudara. Saudara baru bayangkan dari belakang. Oh iya itu dari belakang itu sliding door. Sliding door sini ada pintu washroom. 2, pintu washroom kemudian pintu ke dalam dapur. 3, kemudian naik ke atas. Ada pintu kamar. 4, kamarnya ada 4 sini. Saudara bayangkan, saudara di dalam bayangan saudara. Saudara walking in your house. Melihat, di dalam kamar ada pintu closet, ada pintu washroom, ada pintu. Saudara nggak pernah tahu ada berapa pintu. Tapi kalau untuk saudara tahu ada berapa pintu di rumah saudara, saudara menggunakan imagination saudara. Imagination selalu dipakai. Saudara saya tanya, bagaimana sih ke Wonderland? Ding, saudara langsung imagination saudara jalan. Langsung saudara, dari sini Petrolia kan, Petrolia belok ke kiri, still, so kamu akan lewat kill terus aja, Jane terus aja 400. How do you know itu semua? Your imagination. Kita memakai imagination setiap hari, saudara. Dan saudara tahu, kalau kita mau worship Tuhan, kalau sudah sesuatu yang hubungan dengan Tuhan, kita takut. Imagination, meditasi itu takut. Saudara, do you know they get it from the Bible? Siapa yang mau memakai itu? Ambil dari Bible, saudara. Kalau kita mau datang ke hadirat Tuhan, saudara, supaya kita bisa efektif menyembah Tuhan, lihat Tuhan. Itulah sebabnya bagus kalau saudara mau worship Tuhan, close your eyes. Lihat Tuhan, saudara. Bagaimana sih Tuhan itu seperti apa sih? Itu pasti ada di dalam hati saudara question. Tuhan itu seperti apa sih? Saudara bisa bayangkan Tuhan seperti apa? Saudara bisa melihat Tuhan seperti Tuhan Yesus sedang membuka tangannya. Smile kepada saudara. Saudara bisa bayangkan Tuhan sedang duduk di singgasana sebagai raja. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara bisa bayangkan anything, semaunya saudara. Saudara bisa bayangkan Yesus sebagai gembala duduk di atas sebuah batu ngobrol dengan saudara. Saudara bisa bayangkan saudara sedang duduk bersama dengan Yesus di meja makan saudara, di dining room saudara. Bayangkan anything. Tetapi jangan kita melihat langit kosong blank dan kita menyembah Tuhan demikian. Saudara nggak bisa. Sebab itu bayangkan saudara. Nggak ada salahnya menggunakan imagination saudara. Saudara lihat Tuhan, doesn't matter Tuhan wajahnya seperti apa. Saudara nggak apa-apa pakai gambar Yesus yang nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting saudara sedang berbicara kepada somebody, kepada Tuhan. Dan katakan kepada dia, Engkau besar, Engkau maha kuasa. Nanti kita akan masuk ke situ saudara. Setelah kita memuji. Tetapi yang penting sekarang datang dulu. Bayangkan kita sudah ada di hadirat Tuhan. Ya, seperti Michael katakan minggu yang lalu. Bayangkan di dalam perjanjian lama tidak ada satu orang pun juga yang boleh masuk ke hadirat Tuhan. Hanya satu orang yang masuk ke ruangan Holy of Holies. Dan orang itu pun belum tentu selamat kalau masuk. Bisa begitu mereka dia masuk strike death bisa saudara.
Seperti itulah. Tetapi kita ini diberi privilege oleh Tuhan. Diberi privilege untuk masuk ke tahta Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah menghancurkan, sudah membelah tirai bait Allah yang memisahkan ruangan suci dan ruangan maha suci. Kematian Yesus sudah merobek tirai itu yang tebalnya luar biasa. 40 kuda untuk membelah itu nggak bisa, saudara. Tirai itu tebalnya luar biasa. Yesus dengan kematiannya membelah tirai itu. Secara miracle dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Saudara, itu ada pelajarannya sendiri. Tapi saudara lihat di sini. Dan karena Yesus mati buat kita, sekarang kita diberi akses masuk ke tahta Tuhan. Dan kita mau worship Dia. Jangan sia-siakan ini. Jangan sia-siakan. This is a privilege yang Tuhan berikan pada kita. Mari masuk ke hadirat-Nya. Dan anak kita akan belajar lebih lagi. As my mom was sharing, there's a lot of things going in my mind, and I give thanks that I was raised with my parents, and I grow so much talking to my mom and my dad, and every day after work, you'll find me like when I get home, I right away go to the kitchen, talk to my mom, or I go up to her room, talk to my mom, and we have this close relationship. And as we're learning about faith this month and growing in faith and worship, it just reminds me that, you know, the more we have a relationship with someone, the easier our faith is in growing in God and in that person. Like, the more closer I am with my mom, the easier I believe in her. I have faith in her, and that's how I've grown, and I give thanks. A lot of times when I talk to someone, I was talking to someone last week, and she was asking me for my opinion about something, and I was telling her something, and then she's listening to me. She goes, "You're Persis, your mom. Persis, your mom." And then I was talking to somebody else, and they said, "You're what, Cetakan? You're Cetakan, mama." And then when I talk to, I visit my aunts and uncles, my Om Eng Hian or Om Eng Leong, they look at me, was like, "Persis Eng Hua, Persis Eng Hua." But you know, for me, that's a compliment, gitu. But it's because I have this close relationship with my mom that, you know, you become like them. And I believe that when we have a relationship with God, we become more Christ-like. We become closer to our Father and know the Father's heart. And with my experience with Nesa too, the more time she spends with me, the more she knows my heart, the more she understands me. And that's how her faith is growing too. And for an example, I go to work early. I open the daycare, and so I wake up at 5:50 every morning. I wake up 5:50, I go to work, and I work in a daycare with 10 babies, and some of them are fat and heavy and, you know, and struggling and tantrums and constantly carrying, lifting, constantly, and so I'm exhausted. So when I get home at 4 o'clock, my kids run to me like, "Where are we going today? Can we go to Wonderland? Can we go?" And I'm like, I'm so tired. And then they're like, "Oh, we're so bored. It's summer, we're so bored." And I feel guilty. But then one day Nesa came to me and she goes, "Mommy, can I go to work with you?" I'm like, "No, Nesa, you're gonna be so tired." She goes, "I wanna go to work with you." So I said, "Okay, you can come to work." So the next day I woke her up. We went at 6:15, we went to work, and she spent the whole day with me. In the afternoon, when we're putting the babies to sleep, she's like falling asleep too. And she said, "Mommy, now I understand why you can't take us anywhere after work." She goes, "I'm so exhausted." And I'm like, I know, but my point is that the more time she spends with me, the more the relationship gets closer, the more she understands my heart. And she goes, "I know, Mommy, you want to take us places, but you're so tired." And I said, "Yeah, but it's just like us. When we seek God, when we grow closer to God, we know His heart. We know what He wants in our lives, and we can talk to Him." And as we worship, I was talking to my mom the other day. I said, "You know, when I worship or talk to God, when I say, 'Thank you, Lord, for your faithfulness,' when I say the word faithfulness, so many things go into my head. He was faithful in this. He's faithful in this." It just like imagining all the things that He's done in my life. Or when I say, "Thank you, Lord, for your protection. I pray for your protection, Lord." Right away, I think about how He's protected me. Somebody hit me from behind. Their car was totally totaled, and my car was fine.
God protected us. So I'm like, thank you, Lord, for your protection and for your angels that are surrounding us. And right away, I think about Zach falling down the stairs backwards, 12 steps. He fell backwards, landing on his head so many times. Like, God protected him. So I encourage you, when we're worshiping, when we're praying, when we're talking to God, like my mom was saying, using your imagination. Thank you, Lord, for your faithfulness. Think about his faithfulness. When we're worshiping, sometimes when we do free worship, people are bingong, like, we're worshiping and the worship leaders are worshiping and there's no words and what are we supposed to say? Just talk to God. Thank you, Lord, for your faithfulness. And that's when you should be worshiping and closing your eyes and thank you, Lord, for your protection. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. And you think about all the things that God has done in your life. Let's all stand up together. If you are tired, you please feel free to sit. But I encourage you all to stand if you have the strength. We're going to worship God together. Sing di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku sembah Kau. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and He will draw near to you. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan hadir. Namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi Tuhan selalu ada beserta dengan kita, saudara. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kitanya. Kitanya yang tidak selalu mau dekat dengan Tuhan. Kita yang mempunyai banyak sekali persoalan di sekeliling kita sehingga kita mengabaikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di sini, mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah. Kita harus mempunyai inisiatif untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa kalau engkau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Bukannya Tuhan itu jauh, bukan. Tetapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka kehadiran Tuhan akan kita rasakan. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita worship Tuhan, kitalah yang datang kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada di sini. Nah, tapi pada waktu kita benar-benar worship Tuhan, kita sedang datang mendekat kepada Tuhan. Dan saudara bayangkan, kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa mereka akan hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita dan kita bisa mendengar. Kita bisa mendengar karena kita sudah memutuskan di dalam hati kita, saya mau mendekat kepada Tuhan. Saya menyiapkan hati saya mau mendengarkan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita mau worship Tuhan, jangan melihat problem kita. Seberapapun besar problem yang kita sedang hadapi, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan datang ke Tuhan hanya berkata, Tuhan saya punya problem, Tuhan saya punya problem. Please Tuhan kasih tahu jalan keluarnya bagaimana, Tuhan tolong, berikan pertolonganmu. Dan kita panik terhadap problem kita sehingga kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita mau datang kepada Tuhan tidak menjadi soal problem kita seperti apa besarnya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, put aside problem kita ini. Jangan memenuhi pikiran kita, kemudian kita datang ke hadapan Tuhan. Kita just mau fokus kepada kebesaran Tuhan. Dan saudara, kalau kita fokus kepada kebesaran Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu begitu besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Apa artinya problem kita? Problem kita dibandingkan dengan kebesaran Tuhan itu tidak ada artinya. Kalau Tuhan itu begitu besar di hadapan kita, maka ada damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kita dan kita tahu problem kita pasti akan terselesaikan. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita akan berkemenangan. Minggu depan saudara, kita akan masuk ke dalam peperangan rohani. Kita akan mengimani kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada musuh apapun juga yang sebesar apapun juga yang bisa mengalahkan kita. Karena kita sudah diberi otoriti oleh Tuhan. Kita akan masuk minggu depan. Beriman di dalam otoriti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi sekarang saudara, kita lagi belajar masuk ke hadirat Tuhan.
Saya percaya saudara sudah merasakan perbedaan saudara worship dengan segenap hati. Nah saudara, pada waktu kita, mengapa saudara kita perlu worship? Mengapa Tuhan mau untuk begitu di dalam Mazmur itu 150 pasal saudara. Kalau saudara baca itu, penuh dengan puji-pujian, worship, puji-pujian, worship, puji-pujian, worship. Mengapa? Karena bukannya karena Tuhan itu tergila-gila untuk dibesarkan, bukan saudara. Tuhan itu besar, kita membesarkan Tuhan atau tidak, Tuhan itu besar. Saudara. Tetapi Tuhan mengajak kita datang kepada Dia karena ada banyak blessing yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak in tune dengan Tuhan, kita tidak berada di dalam posisi di mana berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan disediakan buat kita. Tetapi kalau kita membawa diri kita in tune kepada Tuhan, maka saudara, apa yang Tuhan sudah sediakan itu dapat kita terima. Nah caranya yaitu dengan worship Dia, dengan fokus kepada Tuhan kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita lupakan semua problem kita dan kita datang. Saya datang kepada Tuhan yang maha besar. Saya datang kepada Tuhan yang maha besar. Saya mau ada di dalam cahaya wajah Tuhan. Saya mau ada di situ. Nah saudara akan mengalami problem dengan sendirinya akan disappear saudara. Saudara, saya mungkin sudah memberikan kesaksian ini. Ada berkali-kali di dalam hidup saya, Tuhan berbicara dan apa yang Tuhan katakan itu terjadi di dalam hidup saya. Dan ada banyak sekali kesaksian yang saya bisa saksikan. Tetapi ini yang mungkin yang saudara sudah dengar juga, mungkin di Bible Study saya sudah share kepada saudara, atau mungkin juga di sini, tapi nggak apa-apa. Ini bisa diingatkan kembali bagaimana kalau kita di dalam Tuhan. Apa maksudnya hidup di dalam cahaya wajah Tuhan. Saudara, satu hari, saya ingat itu tahun 2000 mungkin. Tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 saya lupa. Pada waktu itu Jesse masih di high school. Dan Jesse sudah melayani di mana-mana. Dia suka dipanggil di mana-mana untuk berkhotbah dan sebagainya. Jesse itu anak saya, bagi saudara yang nggak tahu saya punya anak namanya Jesse. Nah Jesse itu anak saya yang paling kecil. Waktu itu dia masih belasan tahun dan dia sudah suka melayani ke London, suka melayani ke Waterloo dan sebagainya. Nah saudara, pada waktu itu dia hari Minggu, saya ingat, hari Minggu dia berkata, "Mam, saya ini perlu 2 hal," dia bilang. "Saya perlu 2 hal." "Apa?" saya bilang. Saya pikir perlu apa ya, buku atau apa. "No, saya perlu mobil sama perlu laptop." Mobil dan laptop, yang benar aja, ini gedenya ya nggak punya kita uang untuk beli. Jangan lagi mobil, laptop juga nggak ada uangnya. Nah pada waktu itu laptop itu masih mahal saudara, masih sekitar 2000-an mungkin, masih mahal. Nah saya bilang, oke, saya bilang gitu. "Do you have money?" Dia bilang gitu. Saya bilang, "Oh, don't talk about money," saya bilang gitu. "Yang penting," saya bilang, "kalau kamu punya kebutuhan apa-apa, just bawakan ke Tuhan. Nanti it's up to Him. Kalau kata Tuhan, it's good, kamu punya itu, pasti Tuhan kasih. Kalau enggak apa-apa," saya bilang, "berarti bukan waktunya kamu punya itu." Jadi dia bilang, "Oke, Mama, kalau Mama enggak punya uang, just forget it," dia bilang. Tapi dari 2 itu, yang saya lebih butuh laptop. Waktu itu dia dipinjemi mobil sama Didik. Didik punya mobil, mobilnya si Acura saudara. Tapi Acuranya enggak reliable. Jadi kalau dia nyetir, Acura itu bisa anytime mogok di jalan. Nah, jadi si Jesse itu kadang-kadang melayani pulang jam 12 malam. Jadi dia itu takut barangkali di highway sampai dia mogok di jalan. So itu dia bilang, "I need a car yang paling reliable lah, bisa nyampe ke rumah gitu lah." Enggak minta baru, saudara, minta yang bekas aja. Karena dia bilang dia harus pergi jauh dan laptop itu gunanya adalah karena dia kalau khotbah itu pakai PowerPoint, jadi dia perlu laptop. Saya bilang oke, saya bilang oke, sudah. Hari Minggu, hari Senin saya ingat, hari Senin saya sedang berdoa, saya bilang sama Tuhan, Jesse itu perlu mobil sama perlu laptop, saya bilang gitu. Saya enggak minta, saudara, saya enggak minta sama Tuhan kasihlah gitu, enggak. Saya bilang, "Tuhan, Jesse punya mobil sama punya laptop. Saya lakukan apa yang firman Tuhan katakan, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path." Gitu kan. Jadi saya cuma beritahukan Tuhan sudah tahu, tapi saya ngomong aja sama Tuhan lagi doa, "Tuhan, Jesse itu perlu mobil dan perlu laptop," saya bilang gini. Kemudian saya doa yang lain-lain, sudah selesai, hari Senin itu saudara. Lihat sequence-nya, hari Minggu dan hari Senin. Hari Selasa enggak ada yang terjadi. Hari Rebo itu saya sedang enggak ada orang di rumah, pas 7 di gereja, saya sendirian di rumah, saya worship.
Nah, saya suka worship sendirian. Kalau lagi sendirian saya worship itu enak, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang lihat. Nah, saya di situ di living room, saya kneeling down. Saya ingat saya kneel down di Klansman situ, kalau sudah tahu 130 Klansman. Saya worship. Dan saya sedang menyanyikan lagu itu yang tadi saudara nyanyikan. You are beautiful beyond description. Dan saya kneeling down. Saya benar-benar fokus kepada Tuhan. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak lagi apa-apa. Saya cuma mau fokus kepada kebesaran Tuhan. Too marvelous forward, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Kemudian dalam kalimat ini, who can grasp your infinite wisdom. Pada saat saya mengatakan kalimat itu, Tuhan bicara dalam hati saya. Tuhan sudah sediakan mobil dan laptop. Itu. Tuhan gak bicara, saya sudah sediakan mobil dan laptop. Enggak bicara gitu. Di dalam hati saya ada knowing, Tuhan sudah sediakan mobil dan laptop. Saya terusin nyanyi, saya pikir saya ini mengada-ada atau apa ya, saya terusin aja. Terus worship sampai selesai. Saya ulangi lagi, saya worship. Itu suara Tuhan itu atau apa ya, impression dari Tuhan itu so strong. Saya tahu dan tahu dan tahu. Tuhan mengatakan, Tuhan sudah sediakan. Sedangkan itu tidak masuk di akal, saudara. Karena saya nggak punya uang, jangan lagi mobil. Laptop aja saya nggak punya, uang kami bukan saya sama Pastor Jo. Kalau saya nggak punya, dia punya ya enggak, dua-dua punya uang. Uang kami itu paling banyak, kalau paling banyaknya itu cuma 1.000 lah waktu itu. Cuma punya uang 1.000. Laptop nggak mungkin beli. Tapi saya udah selesai itu, saya bilang kok yakin benar. Sudah, Pastor Jo pulang sore, saya bilang cari laptop. Saya bilang gitu. Hah? Dia bilang, cari laptop. Saya bilang, kita gak punya uang. Dia bilang gitu. Ya cari aja, Tuhan bilang sama saya, Tuhan sediain itu. Nah, saudara tahu, Tuhan ngomongnya sama saya kan, gak sama dia kan. Jadi kan dia kan pakai otaknya dia dikalkulit, uang cuma 1.000 dapat apa gitu kan. Terus dia bilang oke, karena saya bilang, saudara kalau kita percaya, beriman, melangkah. Saya percaya, beriman, saya melangkah. Saya bilang cari laptop. Saya kan gak ngerti cari laptop di mana. Dia pada waktu itu ada salah satu jemaat kita, bagi saudara yang ingat, ada satu jemaat kita yang kerja kalau nggak salah di Future Shop, ya Future Shop kalau nggak salah. Terus Pastor Jo telepon dia bilang coba tolong ya carikan laptop yang second hand. Saya dengar second hand. Saya pikir, dalam pikiran saya bukan second hand ya. Tapi ya kalau dia kan dikalkulasi sama uangnya dia ya paling pol-polannya kalau dapat itu second hand kan gitu. Jadi dia bilang, saya yang second hand. Ya udahlah saya diemin aja. Saya bilang, iya nanti saya cari. Maka saudara kita itu kelihatannya dia cari kan 2 jam lagi dia telepon. Pastor Jo ada, tapi masih mahal, masih 1.250. Oh gitu ya. Oke, thank you kata saya, thank you udah dicarikan udah. Dia bilang masih 1.250. Saya tahu kita nggak punya uang 1.250. Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Oke, itu hari Rebo, saudara, Rebo sore. Kamis, Jumat kita ke Cleveland. Kita memang pelayanan ke Cleveland. Jumat ke Cleveland, saudara. Saya nggak mau panjang-panjangkan story-nya karena waktunya nggak ada. Kalau saudara mau tahu story-nya lebih jelas bisa duduk sama saya ngobrol sama saudara. Hari Jumat malam, tengah malam saudara, kita dapat laptop brand new, feature-nya lebih bagus daripada apa yang Jesse minta, harganya $700. Kita dapat Jumat malam. Setelah itu, hari Sabtu, saya keliling sama si Juliani, waktu itu Juliani. Saya bilang, Tuhan, mobilnya mana? Karena saya percaya Tuhan kasih dia mobil. Mobil pakai apa? 700 masih kebeli. Mobilnya mana? Saya Sabtu malam kita dapat mobil. Lexus second hand. Free. Sabtu malam. Tuhan sediakan. Nah, saudara, saya mau katakan di sini, bukan perkara mobil dan laptopnya, bukan. Saya bukan mau membesarkan laptop sama mobil. Saya mau mengatakan begini, bagaimana saya bisa tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan itu
adalah karena saya membawa diri saya in tune dengan Tuhan. Kalau kita worship Tuhan dengan pikiran yang benar, dengan hati yang benar kepada Tuhan, kita ini sama seperti jarum di radio, saudara. Jarum di radio itu kalau saudara mau mendengarkan berita firman Tuhan di 94.5, saudara, jarum ini harus ditaruh di 94.5. Begitu sampai di 94.5, saudara akan bisa mendengar message. Saudara bisa mendengar puji-pujian dari channel itu atau dari gelombang itu. Tetapi kalau saudara taruh di 94, saudara nggak bisa dengar. Saudara taruh di 85, saudara nggak bisa mendengar. Tetapi kalau tepat pada 94.5, saudara akan dengar. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk worship Dia? Mengapa Tuhan katakan datang ke hadiratku? Datang, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Karena pada saat kalau kita benar-benar, saudara, benar-benar hati kita tulus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan karena kita mau berkat, bukan karena apa, tetapi karena Dia itu worthy to be praised. Dia itu selayaknya kita puji, selayaknya kita sembah. Kalaupun kita tidak menerima apa-apa di dalam dunia ini, saudara, kita menerima keselamatan itu saja. Karena darah Yesus, kita sudah sepatutnya memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita setiap hari. Sebab itu, kalau hati kita tulus, kita bukan cari berkat, kita bukan cari apa-apa, bukan. Tetapi saya cuma mau worship Tuhan. Karena Engkau worthy to be praised. Engkaulah yang harus kami tinggikan. Engkaulah yang paling tinggi, Engkaulah yang paling mulia. Engkau satu-satunya yang akan saya tinggikan. Dan saudara datang ke hadirat Tuhan seperti itu. Lupakan semua problem. Saudara mungkin sedang menghadapi problem, saudara sedang stres, saudara sedang menghadapi jalan buntu di dalam bisnis saudara atau apapun juga. Forget about that. Just datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara bawa dirimu in tune kepada gelombang yang benar. Pada saat Tuhan sudah sediakan blessing, sediakan jalan keluar buat saudara dan Dia berkata kepada saudara, you can grab. Saudara bisa tangkap itu. Tetapi kalau kita datang ke Tuhan dengan banyak sekali persoalan, aduh oke dah, ya udah mujilah. Tapi ini bagaimana ini persoalan ini, bisnis sedang ini, aduh sebentar lagi saya bangkrut. Aduh, saudara mikir gitu, maka saudara magnify the problem dan Tuhan kelihatan kecil. Tetapi kalau Tuhan di-magnify, problem menjadi kecil. Jadi saudara, it doesn't matter problem saudara apa. Penyakit yang tidak bisa sembuh, apa saja. Problem relationship, problem business, problem kerjaan, kehilangan kerjaan, don't worry saudara. Just come to God dengan hati yang pure. Sudah banyak blessing yang tersedia buat saudara. Kita tidak bisa terima karena kita tidak dengar. Kita tidak in tune dengan Dia. Tetapi kalau kita in tune dengan Dia saudara, kita terima. Sebab itu Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and He will draw near to you. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, yang datang kepada Tuhan dengan bersukacita. Mereka hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Mari teruskan saudara-saudara, worship Tuhan. One of the things I was reminded of is that the devil wants to condemn us. He wants to condemn. And sometimes I used to think like this when I'm about to worship or be up here on the stage and lead worship. The devil just tries to put me down or discourage me, and whether it's giving me I have laryngitis, I can't sing, or my kids are making me kusal or different things, and he tries to condemn. And that's one of the things like, okay, maybe it's easy for her to share, forget your problems, but you don't know what happened this morning. You don't know what I'm going through. But that's what it means to focus on God, The devil wants to condemn. Like if you just had a fight, if me and Michael were fighting last night, so then now you're here in church, oh, now he's going to think, if I'm worshiping, oh, look at her, she's worshiping. She was just yelling at me last night, and now she can lead worship there. But, that's what we have to forget about. It's not about me and Michael's fighting. It's about me and God and focusing on God. So I want to encourage you, don't care. If you had an argument with your husband or a wife or your kids made you mad. I was getting so mad at my Joel this morning because he was in such a bad mood to get ready.
Don't focus on that. Focus on God. Let's draw near to Him right now, sing, "Oh, the glory of your presence." Feel free. If you want to stand, if you want to kneel, if you want to lift up your hands, this is free time to worship. This is between you and God, whatever you want to do. Oh, the glory